disebut kuasa kegelapan. Kemudian kuasa dosa, ini juga disebut kuasa kegelapan. Lalu kuasa maut. Cemar sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita datang pada Bapa dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan nama. Hanya wali oleh manusia. Tidak ada orang menawarkan diri, saya mau dong jadi pengantara. Tidak bisa. Tidak perlu ada pemilu memilih siapa jadi pengantara. Yang pilih pengantara adalah Allah. Siapa yang Allah pilih? Anak tunggalnya. Nah, ini disadari oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby matanya buta, tapi imannya tidak buta. Fanny Crosby matanya buta, tapi pikirannya tidak buta. Fanny Crosby matanya buta, tapi rohaninya tidak buta. Sedangkan kita mata melihat, tapi rohaninya buta. Mata melihat, tapi imannya buta. Mata melihat, tapi pengetahuannya buta. Sayang sekali. Kalau orang Kristen ditanya, bagaimana ke surga? Ya pokoknya percaya Yesus. Kenapa percaya Yesus ke surga? Nggak tahu, aku belum sempat dengar khotbah. Padahal Yesus satu-satunya pengantara yang dipilih oleh Allah sendiri. Kalau kita mau datang ke tempatnya Allah, Allah yang tentukan bagaimana kita boleh datang. Bukan kita yang tentukan. Agama-agama menawarkan cara yang ditentukan oleh manusia. Bagaimana datang kepada Allah? Oh, kamu kasih persembahan lebih banyak untuk pembangunan tempat ibadah. Oh, kamu kasih persembahan lebih banyak untuk tokoh-tokoh agama, untuk pendeta, untuk hamba Tuhan. Nanti kamu masuk surga. Omong kosong, bukan itu caranya. Orang tidak bisa diterima oleh Allah pakai cara manusia. Kalau gitu siapa yang harus tentukan cara? Yang harus tentukan cara adalah Allah sendiri. Nah, semua nyanyi bait pertama, bait kedua dinyanyikan yang 30 tahun ke bawah, bait ketiga dinyanyikan yang 20 tahun ke bawah. Berarti saya nyanyi bait pertama. Saya sudah tidak ikut nyanyi bait kedua karena saya sudah lebih daripada 30 sedikit. Yang nyanyi bait kedua yang 30 tahun ke bawah. Yang nyanyi bait ketiga yang 20 tahun ke bawah. Mari kita nyanyikan Terpujilah Allah. Bersama-sama, pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita datang pada Bapa dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan. Yang 20 tahun ke bawah. Ayo yang keras. Bersama-sama kita nyanyikan. Pujilah.
disebut kuasa kegelapan. Kemudian kuasa dosa, ini juga disebut kuasa kegelapan. Lalu kuasa maut. Saya akan bacakan dari kitab suci. Saudara yang membawa kitab suci bisa membaca bersama saya. Yang tidak, dengarkan saya membacakan dari kitab 1 Korintus 15. Dari kitab 1 Korintus 15. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 bagi kita. Saya akan bacakan ayat yang ke-11, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Berikan setan, berikan firman yang menguduskan hidup kami, mengalahkan dosa, dan berikan firman yang memberikan kami pengharapan, yaitu pengharapan akan kebangkitan. Dengarlah doa kami ya Bapa kami yang baik. Kami sudah datang kepada Engkau lewat Sang Pengantara Tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang di hadapan-Mu kami sujud dan berdoa dan memohon. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman. Dengarlah doa kami. Kami memerlukan Tuhan kami. Kami merindukan Tuhan kami. Kami rindu firman Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh perkataan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak orang tidak tahu maut adalah yang paling menakutkan dari kuasa gelap. Banyak orang berpikir, oh yang paling menakutkan itu setan. Bukan. Setan menakutkan karena setan membuat kita dapat maut. Setan menakutkan karena setan bikin kita musuh dengan Tuhan. Lalu Tuhan menghukum kita dengan maut. Ini yang lebih menakutkan dari setan. Kita takut kepada maut. Kita takut kepada kematian. Semua manusia mengalami melahir, semua manusia mengalami bertumbuh, semua manusia mengalami mati. Ini bikin kita takut. Setiap keluarga baru yang dikaruniakan anak akan senang melihat anak. Seorang bayi yang baru lahir selalu diperhatikan, selalu menarik hati orang-orang. Ada satu orang sastrawan menulis di dalam novelnya, kenapa bayi begitu menarik? Engkau melihat seorang bayi menangis, bikin orang mengatakan, wah lucunya. Bayi cakar kepalamu tanpa dia maksud sengaja, engkau mengatakan lucunya. Bayi ngompol, tetap dibilang lucu. Tapi orang kalau sudah dewasa nangis, orang muak dengarnya. Orang dewasa pukul kepala saudara, saudara balas. Orang dewasa ngompol bikin kita heran. Jadi waktu bayi lakukan hal-hal ini, orang bilang lucu sekali. Hal-hal yang hanya bayi bisa lakukan. Kenapa? Sastrawan ini mengatakan karena bayi menunjukkan ada hidup yang baru. Hidup yang Tuhan anugerahkan. Setiap orang akan berbahagia kalau lihat ada harapan, sebab ada hidup muncul di tengah-tengah. Ketika ada satu pasang akan menikah, mereka tanya kepada pendeta, Pak Pendeta, kami akan menikah, apa yang harus kami lakukan? Pendeta itu mengatakan, kamu akan menikah dalam berapa bulan lagi? Jaga kekudusan hidupmu. Jangan lakukan seks bebas. Jangan lakukan seks sebelum nikah. Karena seks itu sangat mulia. Karena Tuhan memberkati manusia dengan hubungan yang begitu intim, hubungan badan yang akhirnya bisa membuat nyawa yang baru, manusia yang baru dilahirkan di tengah-tengah dunia. Banyak orang tidak tahu maut adalah yang paling menakutkan dari kuasa gelap. Banyak orang berpikir, oh yang paling menakutkan itu setan. Bukan. Setan menakutkan karena setan membuat kita dapat maut. Setan menakutkan karena setan bikin kita musuh dengan Tuhan. Lalu Tuhan menghukum kita dengan maut. Ini yang lebih menakutkan dari setan. Kita takut kepada maut. Kita takut kepada kematian. Semua manusia mengalami melahir. Semua manusia mengalami bertumbuh. Semua manusia mengalami mati. Ini bikin kita takut. Setiap keluarga baru yang dikaruniakan anak akan senang melihat anak. Seorang bayi yang baru lahir selalu diperhatikan, selalu menarik hati orang-orang. Ada satu orang sastrawan menulis di dalam novelnya, kenapa bayi begitu menarik? Engkau melihat seorang bayi
Bayi menangis bikin orang mengatakan, wah lucunya. Bayi cakar kepalamu tanpa dia maksud sengaja, engkau mengatakan lucunya. Bayi ngompol tetap dibilang lucu. Tapi orang kalau sudah dewasa nangis, orang muak dengarnya. Orang dewasa pukul kepala saudara-saudara balas. Orang dewasa ngompol bikin kita heran. Jadi waktu bayi lakukan hal-hal ini, orang bilang lucu sekali. Hal-hal yang hanya bayi bisa lakukan. Kenapa? Sastrawan ini mengatakan karena bayi menunjukkan ada hidup yang baru. Hidup yang Tuhan anugerahkan. Setiap orang akan berbahagia kalau lihat ada harapan sebab ada hidup muncul di tengah-tengah. Ketika ada satu pasang akan menikah, mereka tanya kepada pendeta, Pak Pendeta, kami akan menikah, apa yang harus kami lakukan? Pendeta itu mengatakan, kamu akan menikah dalam berapa bulan lagi? Jaga kekudusan hidupmu. Jangan lakukan seks bebas. Jangan lakukan seks sebelum nikah. Karena seks itu sangat mulia. Karena Tuhan memberkati manusia dengan hubungan yang begitu intim, hubungan badan yang akhirnya bisa membuat nyawa yang baru, manusia yang baru dilahirkan di tengah-tengah dunia. Adam dan Hawa menerima anak. Mereka senang bukan main. Hawa menamai anak itu Kain. Dia gendong anak ini. Dia sayang anak ini. Dia pelihara anak ini. Anak itu begitu mungil. Wah, waktu Adam dan Hawa lihat Kain lahir. Kain bayi yang begitu lucu. Lihat hidungnya begitu kecil. Adam dan Hawa belum pernah lihat bayi sebelumnya. Karena mereka manusia pertama. Ini sedihnya jadi manusia pertama ya. Saudara sudah sering lihat bayi. Adam dan Hawa belum pernah. Ini bayi pertama di dalam seluruh dunia. Di dalam sejarah manusia. Maka mereka lihat Kain, mereka lihat, wah lucu ya. Ada versi kecil dari manusia. Waktu Hawa lihat Adam. Adam, hidungmu kok gede ya? Ya itu gede karena dibandingkan dengan anak kita. Anak kita Kain hidungnya lucu, masih kecil. Lalu lihat kepalanya kecil sekali. Waduh begitu lembut. Kepala bayi begitu lembut, tulangnya pun belum utuh terbentuk. Wah kalau tulangnya belum utuh terbentuk, kita mesti pelihara dia hati-hati. Digendong dengan hati-hati. Tidak ada ibu ya meskipun belum berpengalaman yang gendong anak sembarangan. Angkat di kakinya. Andi ini anakku. Nggak ada. Selalu digendong baik-baik, dijaga baik-baik. Aduh kepalanya tidak boleh sampai jatuh. Dia tidak boleh merasa tidak nyaman. Ayo bayiku, rasakan nyaman di dalam pelukan mama. Jadi Adam dan Hawa lihat Kain. Bagusnya bukan main. Lihat telinganya lucu, begitu kecil. Badannya begitu kecil. Waktu dia nangis pun suaranya lebih bagus dari suara penyanyi tenor yang terhebat. Waktu Kain nangis, wah! Adam dan Hawa dengarnya, wow! Gitu. Bagusnya bukan main, indah. Wah anak kita semuanya bagus. Apapun dari dia bagus. Lagi tidur kelihatan bagus, lagi nangis kelihatan bagus. Pokoknya anak kita yang paling baik. Maka Hawa mengatakan, saya mau namai anak ini Kain. Kenapa? Mulai bikin dia iri hati. Dia mulai tidak merasa hidup itu nyaman. Adam dan Hawa punya anak berikut yaitu Habel. Dan dua anak ini bertumbuh. Kain lihat Habel, dia lihat saingan. Dia tidak lihat adik yang dia cintai. Kain lihat Habel, dia lihat orang yang potensi membuat cinta papa mama jatuh ke dia. Mulai ada iri hati. Kain benci kepada Habel. Lalu kebencian itu makin lama makin besar. Akhirnya dia bunuh Habel. Waktu Habel punya persembahan diterima. Dan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kain marah bukan main. Tuhan sudah ingatkan. Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan dia akan sangat menguasai engkau. Dia akan taklukkan kamu. Dia akan jadikan kamu budak. Yang tidak ada daya. Yang akan dibuat mati oleh dia. Hati-hati Kain, hancurkan dosa sebelum dia hancurkan kamu. Tapi peringatan ini didengar oleh Kain, tidak. Kain tidak peduli, Kain mau peduli marahnya. Kain mau peduli hawa nafsunya. Kain lebih suka taati hawa nafsunya. Maka dia ajak Habel pergi ke padang. Kemudian dia ambil batu, dia pukul kepala Habel sampai mati. Di dalam tafsiran dari orang Yahudi, dikatakan Habel tidak langsung mati. Tapi Kain memukulnya berkali-kali sampai mati. Nah kita tidak tahu apakah itu yang terjadi, tapi ini tafsiran orang Yahudi. Kalau begitu Kain sangat penuh kebencian. Dia tidak bisa tahan tangannya. Tangannya adalah petaka. Karena lewat tangannya maut pertama kali menunjukkan taringnya. Inilah pertama kali ada manusia mati. Dan saudara Adam makan kan dia nggak langsung mati, berarti Tuhan salah. Pada hari kamu memakannya kamu mati, itu kata Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan mengatakan ini kepada Adam. Dan arti Adam bisa jadi Adam, diri orang pertama itu. Tapi kata Adam dalam bahasa Ibrani juga artinya manusia. Jadi apa yang Tuhan bicarakan ke Adam, harap dilihat
Apakah ini Tuhan bicara langsung ke Adam, atau Tuhan bicara ke Adam sebagai wakil dari semua manusia? Waktu Tuhan bilang, pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Yang Tuhan maksudkan, pada hari kamu memakannya, maut akan mengganggu manusia sejak itu. Adam tidak rasa gangguan itu waktu dia makan. Banyak dosa waktu dikerjakan tidak terasa mengganggu kok. Ketika saudara tidak setia kepada pasangan, tidak ada rasa mengganggu kan? Waktu saudara mencuri uang orang lain, tidak rasa terganggu waktu menikmatinya. Waktu saudara kasar dan marah-marah kepada orang lain dengan sembarangan bicara, engkau tidak rasa ada yang salah. Engkau hanya rasa lega bisa mengungkapkan kebencian kepada musuh. Tapi pada waktu itu Tuhan sudah peringatkan, efeknya akan datang kemudian. Adam dan Hawa makan, dia tidak tahu efek beratnya akan datang. Dan mereka akan merasakan sendiri, anak mereka mati, dibunuh oleh kakaknya sendiri. Ini hancurkan hati siapapun orang tua. Orang tua yang punya anak tahu berapa besar cinta yang bisa dimiliki manusia untuk anak. Perkataan Tuhan, setiap kali Tuhan memberikan peringatan itu karena Tuhan mencintai. Tapi kita abaikan terus Tuhan, sampai berapa lama? Sampai berapa lama engkau keraskan hati? Sampai berapa lama engkau tidak mau dengar firman? Sampai berapa lama engkau terus abaikan Tuhan? Kembalilah kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilannya. Datanglah kepada Dia. Maka ketika Adam dan Hawa sadar, celaka. Ternyata maut begitu menakutkan. Celaka. Ternyata kematian begitu mengerikan. Sudah terlambat. Sekarang generasi demi generasi manusia akan mengalami duka cita yang sama dengan Adam dan Hawa. Maut sudah masuk. Dan maut akan merusak relasi. Maut akan merusak relasi antara suami istri. Maut akan merusak relasi antara orang tua dan anak. Maut akan merusak relasi antara satu sahabat dan sahabat yang lain. Maut sudah bikin penyakit begitu besar di tengah-tengah manusia. Sekarang apa harapan kita? Saudara mau berharap pada agama? Agama mana yang memberikan solusi untuk ini? Semua agama mengatakan, ayo ibadah, ayo tolong kasih uang, ayo berikan uang, ayo tolong lebih saleh. Tidak ada agama berikan solusi. Martin Luther mengatakan di dalam tafsiran surat Roma, kalau masalah manusia itu mati, maka satu-satunya obat adalah kebangkitan. Kalau masalah manusia itu mati, maka satu-satunya solusi adalah kebangkitan. Adakah agama mengajarkan kebangkitan? Tidak ada. Begitu banyak orang bergumul dalam waktu yang lama untuk menyelesaikan problem kematian dari orang yang dia cintai. Maka manusia generasi demi generasi, dari Adam sampai sekarang, mengalami duka cita besar karena maut. Ini kuasa lebih gelap dari setan. Ini kuasa jadi final kekuatan besar dari dosa. Dosa membuat limpah dan menjadi puncak di dalam maut. Maka maut adalah efek terbesar dari dosa. Dan maut adalah hal yang paling mengerikan. Kalau begitu dunia penuh dengan kekacauan karena kematian. Lalu orang masih belum sadar. Sudah tahu maut itu begitu menakutkan. Masih menyebabkan kematian bagi orang lain. Ketika manusia sudah marah, dia tidak peduli bahwa orang lain itu nyawa yang berharga di mata Tuhan. Ketika orang marah, dia mau pukul orang, dia lupa orang itu adalah anak seseorang, anak dari orang tuanya yang pernah membesarkan dia dengan penuh cinta kasih. Waktu kita marah, kita mau tiadakan nyawa orang lain. Kita lupa bahwa nyawa orang lain itu penting bagi Tuhan. Di dalam satu cerita film yang bagus sekali tentang perang dunia pertama, di dalam judul 1917. Ini film bagus bukan main. Dikisahkan tentang prajurit dari Inggris yang pergi berperang di perang dunia 1. Lalu dia bingung, kenapa ya kita mesti tembak orang lain? Kita mesti berani matikan orang lain. Kalau tidak kita dimatikan. Mengapa harus ada perang? Temannya mengatakan, saya tidak tahu kenapa harus ada perang, tapi perang sudah ada. Kalau gitu kenapa kita bertarung dalam peperangan? Kita menghadapi maut tiap hari. Lalu temannya mengatakan, kita menghadapi maut tiap hari di sini, di medan perang. Supaya orang yang kita cintai dijauhkan dari perang. Dijauhkan dari maut. Maka temannya tanya, jadi kita bunuh orang karena kita benci maut? Iya. Kok aneh ya? Memang dunia ini aneh. Saya matikan orang karena takut orang itu matikan anak saya, atau keturunan saya, atau keluarga saya. Ini aneh sekali. Sejak dunia jatuh dalam dosa tidak ada yang bagus. Sejak dunia jatuh dalam dosa tidak ada yang baik. Maut mengacaukan semua. Maut bikin rusak semua. Lalu bagaimana Alkitab mengatakan maut akan ditangani? Di dalam kitab suci dikatakan Allah adalah sumber hidup. Jika dia adalah sumber hidup, maka kelimpahan hidup ada pada Allah, bukan pada manusia. Dan Allah yang adalah sumber hidup adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan ada Allah Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu substansi. Ini pengertian Kristen ya. Jadi ada 3 pribadi, tapi satu Allah. 3 pribadi ini saling mencintai. 3 pribadi ini punya relasi yang hangat,
yang penuh cinta kasih dan tidak diganggu oleh maut. Allah Bapa mencintai Allah Anak, Allah Bapa mencintai Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mencintai Allah Anak, Allah Roh Kudus mencintai Allah Bapa, dan Allah Anak mencintai Allah Bapa. Tiga pribadi saling mencintai, menjalin relasi yang indah dan tidak diganggu dosa, tidak diganggu kecemaran, dan tidak diganggu maut. Maka kita di bumi lain dengan Allah. Allah penuh dengan kehangatan cinta kasih antar pribadi Tritunggal. Kita di bumi begitu bergumul dan menangis karena ada kematian. Lalu bagaimana cara Allah menangani ini? Saudara perhatikan baik-baik, ini hanya ada di dalam iman Kristen. Cara Allah menangani ini adalah dengan Allah rela mengalami apa yang kita alami. Maka Allah memperkenalkan diri. Kau siapa? Manusia. Apa yang kamu alami? Saya sedih. Kenapa sedih? Anakku mati. Adam ditanya, kenapa sedih? Kain membunuh Habel. Habel sudah mati. Nicholas Wolterstorff ditanya, kenapa sedih? Anakku naik gunung lalu jatuh, dia sekarang meninggal. Saya sedih, hatiku hancur. Allah tidak disentuh dan diganggu oleh kematian. Maka Allah tidak mengalami kesedihan ini. Tapi perhatikan apa yang Allah lakukan. Allah Bapa mengatakan kepada Allah Anak, sekarang kita jalankan rencana kita, engkau menjadi manusia. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Supaya apa yang kita alami, dia alami juga. Kenapa? Karena dia pengantara kita. Dialah mediator, dialah pengantara antara kita dengan Allah Bapa di surga. Maka pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Allah Anak, menjadi manusia. Dia dikandung oleh Maria. Dia mulai mengalami cinta kasih dari relasi. Dia mulai mengalami cinta kasih dari papa mamanya. Dia mulai mengalami cinta kasih dari orang-orang sekitarnya. Dia mulai mengalami relasi dengan manusia sebagai manusia. Tadinya dia adalah pribadi kedua dari Allah. Sekarang dia menjadi salah satu dari kita. Dia menjadi manusia. Lalu dia hidup bersama dengan kita. Dia bertumbuh besar. Papa mamanya cinta dia. Tapi ada satu yang mencintai dia lebih dari apapun. Yaitu Bapanya yang di sorga. Makin mengerti bahwa beriman kepada Kristus adalah hal terbaik. Maka saya mau tinggalkan dosa saya. Dan saya mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapa yang hari ini mengambil komitmen, meninggalkan dosa, dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Sekarang saya tanyakan pertanyaan kedua. Siapa yang mengatakan, Tuhan, saya sudah mendengar Injil yang begitu indah. Saya ingin mengabarkannya. Aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau belajar teologi, lalu menjadi penginjil atau menjadi pendeta. Siapa yang hari ini mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saya minta yang sudah mengangkat tangan, mari bangkit berdiri dan mari maju ke depan. Kita doa lagi. Kita doa minta anugerah Tuhan. Kita doa minta pimpinan Tuhan. Silakan yang sudah bangkit berdiri, yang sudah angkat tangan bangkit berdiri dan mari maju ke depan. Saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita nyanyikan, bawalah aku Yesus dekat ke salib. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja yang kalahkan dunia. Dia pimpin serdarunya, menang senantiasa. Setunya Kristus Tuhan kekal. Hai bangkit bagi Yesus, taatlah perintahnya. Hadapi perang yang sengit, inilah hari mulia. Meski kita hadapi pasukan seteru, tekad berani diberinya melawan musuhnya. Hai bangkit bagi Yesus, bersandar padanya. Jangan bersandar diri, daging takkan menang. Bait pertama sambil bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan
Saya minta Bapak Anugrah untuk memimpin doa persembahan untuk persembahan ini bagi kita semua. Saya persilakan. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Engkau Allah yang sudah memimpin hidup kami. Bahkan kami melihat bagaimana Engkau begitu mengasihi kami selama 3 hari lamanya, 3 malam berturut-turut. Tuhan menyatakan akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau yang menggerakkan hati kami itu datang di tempat ini. Dan kami boleh diajar tentang kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur bahwa kami diberikan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus menghancurkan akan kuasa gelap. Dan sesungguhnya Kristus sendiri yang telah menghancurkan maut, sehingga kami peroleh hidup yang kekal, hidup yang diubahkan oleh Tuhan, hidup yang terus-menerus kami boleh persembahkan kepada Engkau untuk hidup suci, hidup kudus, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami sungguh mengucap syukur, dan sebagai kasih kami kepadamu Tuhan, kami juga berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberkatikan persembahan yang sudah dikumpulkan, Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk mengerjakan akan pemberitaan Injil di tempat-tempat di mana Engkau juga akan utus hamba-hambamu menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Fatola bitema hobu da mangadrita. Baba o masima kema amalo walangima baba torogau ya aga yo terainga luo sifona irugi banga luo sitelu are no tehega kema baba modrongo taroma lima baya fa hobu e fefu bazamati bataima e na e hama sanolo ya ira la fo bua badala ba orira siroma e fa balika basima ifta rogo draga jamusana draga ena maruki na hiama si faufa o dodo da ega ngandra wada masa dogo baso abota ya benah ya baba ngandra basino fahau ya agaba masa kenama edong alida he ama hema si so basaruko ya ta amuni deu ya ta bali wana fifuni ya itor masa kauka ulas mani basaruko ya si managoy bagulitan emasirgi mauku be ema mauku be bae fao kema horema si mani fangi faema sala bani fasala bakema bermohe na aga babanan reiku efa ega baga fuka me kema nua awa ma bele awa la kemi irugi aitu ya mufahabu amilo balangi ama meroi basarugo ya muroroga baurimisi boho suaita Yesu Keriso ya fofa auri banosomi daro malisi druhu hani amonia ya duhu manu italo balangi dano faumasi